jangan sampai orang mengatakan pergi ke Aceh Timur itu macam kita makan kuah pli. Tata ruang kota yang masih belum terwujud bagi kita. Ya semua hal lah. Artinya apa? Macam kuah pli. Jadi campur-campur. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa filosofi pembangunan di Aceh Timur itu macam kuah pli. Sekarang mana ada rentenir jadi biarkan. Artinya apa? Bahwa kondisi sosial di masyarakat hari ini sudah melemah. Itu persoalannya. Jadi semestinya tokoh-tokoh masyarakat yang harus Bukan, saya nggak mengatakan tokoh, tapi memang masyarakat yang punya kepedulian. Kalau kita berharap sama tokoh, selalu kita di tokoh. Yang bagus yang udah dibuat oleh pemerintah sebelumnya itu harus kita akui dan ditindaklanjuti. Jangan merombak lagi. Nah, kebiasaannya sekarang ini adalah sesuai dengan nafsunya pimpinan. Siapa yang mau melakukan itu, oh ini nggak bagus ini, kita cut. Padahal waktu kita evaluasi itu bagus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Zona Satir Podcast. Kali ini bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas ingin di LSM Forum Peduli Rakyat Miskin. Betul ya? Iya. Bersama dengan Bang Nasruddin. Ya. Oke, selamat malam Bang. Ya malam. Oke, segar Bang malam nih? Ya segar-segar enggak lah, ini corona nih soalnya. Sepertinya bukan masalah segar atau enggaknya, ya. Anggarannya yang enggak ada ini, makanya kurang segar jadinya. Ya kemungkinan besar lah. Mungkin seperti itu Bang ya. Ini pertemuan kita yang kedua Bang ya. Ya. Di beberapa waktu yang lalu kita pernah jumpa di Langsa juga. Sini kita hari ini berada di Kota Langsa dengan Bang Nasruddin, ingin mencobalah karena beliau putra asli Aceh Timur, tapi saat ini berada di Kota Langsa. Apa Bang keresahan Abang untuk Aceh Timur Bang? Ya, pertama terkait dengan apa ya, di Aceh Timur sebenarnya banyak hal yang perlu kita terkait dengan apa ya, persoalan proses pembangunan, ya kan? Karena pasca pemekaran Kabupaten Aceh Timur itu selain membutuhkan finansial juga membutuhkan tenaga sebenarnya, SDM-nya. Karena selain itu juga wilayah yang masih terlalu besar, luas bagi kita luas, ya kan, apalagi 530 sekian desa itu kan sangat luas, ya kan. Tentu persoalan pembangunan ini sampai saat ini kan pasti belum merata lah. Infrastruktur, jalan, rumah sekolah, ya kan? Ini tentu tanpa ada manajemen yang bagus, tentu persoalan pembangunan di sana sangat susah. Artinya begini, bukan pembangunan berbasis lobby, tapi pembangunan itu berbasisnya adalah kebutuhan. Artinya apa? Kalau kita bicara pembangunan tentu ada musrembang di kampung sampai musrembang di tingkat kabupaten, baru diajukan ke provinsi. Nah, kalau seperti itu maka basisnya adalah kebutuhan. Nah, hari ini kita melihat, kita tidak menafikan bahwa ada juga yang dibangun dari berbasis kebutuhan, tapi banyak juga pembangunan di Aceh Timur terkesan dipaksakan. Contohnya seperti apa Bang? Ya, Manit School misalnya, itu kan sangat besar dan tapi sampai hari ini kenapa itu tidak difungsikan? Artinya ini tidak ada perencanaan. Kalau menurut saya tidak ada perencanaan yang bagus sehingga uang rakyat jadi sia-sia, hangus menguap Bang ya. Ya, artinya itu ke depan kita berharap bahwa apapun pembangunannya di Aceh Timur itu harus memang berbasis kebutuhan. Yang kedua, di Aceh Timur itu adalah sangat membutuhkan adalah RT RW-nya sampai hari ini belum ada. Setahu saya. Sehingga suka-suka hati. Yang zonanya memang zona bisnis, zona pertanian segala macam dicampur. Akhirnya jangan sampai orang mengatakan pergi ke Aceh Timur itu macam kita makan kuah pli.
tata ruang kota yang masih belum terwujud bagi kita? Ya semua hal lah. Artinya apa? Macam kuhapli. Jadi campur-campur. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa filosofi pembangunan di Aceh Timur itu macam kuhapli. Nah, harapan kita adalah ke depan itu harus ada RT RW. Sehingga misalnya setiap pembangunan bantuan apapun itu jangan hanya melihat pemerataan. Jangan bantuan padi semua kecamatan dapat padi. Padi pun padi sawah, padahal di situ nggak ada sawah. Nah, hal-hal yang semacam ini kita berharap ke depan itu pimpinan lah ke depan harus yang pertama harus menyelesaikan dulu RT RW-nya. Kenapa saat ini Abang masih tetap terus konsisten dalam memperjuangkan hak rakyat, Bang? Sebenarnya saya bukan dikatakan orang yang sangat konsisten juga, tidak. Tapi saya punya beban moral. Karena saya ingin pemerintah ini, pembangunan ini dinikmati oleh masyarakat. Dan uang yang digunakan, uang negara ini tidak sia-sia. Sehingga kita memberi masukan kepada pemerintah. Mungkin ada sebagian orang menilai bahwa kita mengkritik, tapi bukan, kita hanya memberikan masukan seperti itu. Jadi kalaupun ada menganggap bahwa kita melakukan kritikan, itu ya sah-sah saja menurut pandangan dia kan. Tapi setidaknya kita punya beban moral, ingin membangun daerah lebih baik ke depan. Geopolitik menurut Abang untuk Aceh Timur bagaimana? Ya. Karena itu akan berkesinambungan terhadap pembangunan yang ada di Aceh Timur. Tapi saya berharap bahwa pimpinan ke depan itu mempunyai visi dan misi untuk melanjutkan pembangunan ini. Artinya apa? Jangan merubah begitu pimpinannya tidak ada, tidak dia menjabat lagi, maka proses pembangunan itu tidak jalan. Padahal program yang udah dibangun saat ini luar biasa bagus kan? Artinya ini bukan persoalan luar biasa atau tidak luar biasa, tetapi menurut saya bahwa program yang bagus yang udah dibuat oleh pemerintah sebelumnya itu harus kita akui dan ditindaklanjuti. Jangan merombak lagi. Nah, kebiasaannya sekarang ini adalah sesuai dengan nafsunya pimpinan. Siapa yang mau melakukan itu, oh ini nggak bagus ini, kita cut. Padahal waktu kita evaluasi itu bagus. Seolah-olah apa yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya salah. Itu menurut saya juga nggak benar. Tapi bagaimana bahwa pemimpin ke depan itu punya misi bahwa apapun yang sudah dilakukan yang memang bagus itu dilaksanakan lagi. Artinya dilanjutkan kembali. Oke, Bang. Nah, sebagai tokoh masyarakat, kalau kita berbicara tentang pembangunan, kalau kita nggak mau ikut berbicara tentang politik ini, ya kan? Abang juga berada di media sampai saat ini. Masih. Ketika Abang berada di media, kontribusi apa yang sudah Abang lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pembangunan Aceh Timur? Ya, salah satunya adalah sekarang ini kita lihat bahwa pembangunan contoh kecil yang ingin saya sampaikan. Setiap pembangunan jalan misalnya, itu jalan setiap mau dibangun selalu ditimbun. Ada penimbunan di badan jalan, sehingga rumah masyarakat atau kebun masyarakat itu menjadi rendah. Akhirnya banjir, waktu hujan banjir, tergenang air. Ini menjadi semacam jalan yang dibangun itu semacam pagar sekarang. Padahal kalau memang menurut pemikiran saya bahwa ini dikerok saja. Dikerok misalnya aspal yang udah rusak dikerok. Jadi jalan tahun ini 10 cm, tahun depan juga 10 cm. Jadi kita tidak kayak yang kita lihat hari ini tahun 2008 10 cm, 2020 itu jadi 25 cm karena ada penimbunan terus. Sementara tanah kebun masyarakat, rumah masyarakat itu nggak ditimbun. Akhirnya apa? Begitu hujan sedikit aja udah banjir. Teriak banjir, akhirnya bawa Indomie segala macam. Nah, ini seharusnya juga mereka harus berpikir. Misalnya PU itu harus berpikir. Nah, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembangunan lagi nih, Bang.
sebetulnya kalau kita mau mengajak anggota dewan untuk berbicara tentang bagaimana beliau bisa menerbitkan kebijakan tentang tata ruang. Ya, sebenarnya ini kalau fungsi dewan ya kan, memang betul-betul diterapkan. Ini sebenarnya harus hal inilah yang sangat-sangat perlu diperjuangkan. Harus segera, kalaupun mereka katakanlah tidak paham, tinggal dia panggil, kan ada tim ahlinya untuk merumuskan itu. Karena ini jadi kebutuhan. Masa 5 tahun tidak ada? Aceh Timur itu sudah berapa tahun pindah ke ID. Masa RT RW sampai hari ini nggak ada? Apakah mereka tahu atau pura-pura juga mereka nggak tahu? Mungkin kurang menarik untuk hal-hal yang sensitif untuk itu, karena memang tidak berkaitan langsung dengan pribadinya anggota dewan tersebut, Bang. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena itu kan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan anggota dewan. Ya, sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat. Itu adalah kebutuhan memang master plan pembangunan Kabupaten Aceh Timur, di situ dia lihat. Orang kita mau lihat ini ada investor mau datang mau bangun pabrik. Dia lihat, wah ini lokasinya pabrik di sini. Luas areal kita sekarang segini. Sekian yang harus bisa kita berikan. Karena itulah master plan pembangunan. Makanya RT RW itu kan di master plan-nya pembangunan. RPJM-nya. Enggak, master plan-nya, bukan RPJM-nya. Jadi kita udah tahu kita mau buat apa. Siapapun yang datang, itulah yang kita jual. Artinya kita paparkan bahwa Kabupaten Aceh Timur segini luas, segini potensinya ininya, seperti potensinya ini di sini tempat pembangunannya. Sudah jelas. Berapa jauh antara mobilisasi bahan bakunya segala macam, di situ udah kelihatan. Tanpa master plan apa mau kita bilang? Jadi maksud Abang, investor merasa yakin ketika berada di Aceh Timur? Ya kalau memang gak ada master plan ya babal lah terakhirnya. Yang terjadi, yang semestinya zona pertanian jadi zona bisnis, yang zona bisnis jadi kolam renang. Kolam renang. Artinya tempat pariwisata. Oke. Ya kan? Ini misalnya Bidembayen nih. Ini kan tempat salah satu zona pabrik lah untuk industri kan. Nah, itu sebenarnya harus didorong. Semua harus didorong. Yang pertama adalah bagaimana masyarakatnya jangan lagi bangun rumah yang dekat dengan pabrik supaya terhadap kesehatan masyarakatnya. Ini kan harus dari awal dia berpikir, dia buat peraturan bahwa ini tidak boleh lagi ada pembangunan gedung rumah dan lain sebagainya. Artinya ini memang harus sekarang begitu nggak ada master plan, tidak ada dasar hukum, ya sama saja. Nanti masyarakat akhirnya protes. Kenapa kamu larang saya di situ, dana saya? Akhirnya apa? Digugat secara hukum. Oke, saya sangat menarik ketika Abang tadi berbicara bahwa ketika kita membangun basis RT RW, mungkin untuk peraturan lebih tinggi mungkin udah ada, tapi untuk legislasi kita yang di kabupaten ini kan masih belum ada. Dan itu tugas daripada legislasi untuk menurunkan peraturan-peraturan yang betul-betul ada RT RW-nya. Ya, sekarang ini yang melihat kebutuhan itu mereka sadar nggak bahwa mereka itu butuh RT RW? Menurut Abang? Ya. Kalau mereka tidak sadar bahwa itu tidak ada kebutuhan terhadap RT RW, maka ini akan pembangunan ke depan itu misalnya contoh nih mau saya sampaikan ya. Kantor KIP misalnya dibangun di Perlak. Padahal pusat kabupaten itu ada di Aceh Timur. Kota ID. Di Kota ID. Nah, berapa biaya perjalanan harus ke Perlak? Artinya apa? Ada urusan yang memang harus ke kantor KIP, yang memang ada urusan dengan Kes Bangpol. Orang perjalanan sangat tidak efisien ya. Ya, kosnya pun juga ini. Artinya ingin melayani masyarakat dengan mudah, ternyata itu kan memberatkan secara waktu, finansial, kos yang dia keluarkan, transportasi dan segala macam. Dan itu tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Ya, itu pun jadi persoalan. Makanya saya berpikir bahwa ini memang harus serius. Legislasi untuk RT RW sehingga masyarakat betul-betul bisa sesuai dengan tatan pemerintahan yang baik dan benar. Begitu Bang ya? Ya, misalnya ini contoh lagi.
seperti rumah sakit swasta misalnya, Geraha Bunda. Ya. Suka hati dia bang. Nggak apa-apa sebut merek ya. Nggak apa-apa. Ya kan? Oke. Artinya itu Lanjut kan. bang. Artinya kalau kita bertanya sekarang ini IMB-nya dari mana segala macam, mungkin ini kemungkinan besar Iya. orang bodoh mengeluarkan IMB di situ. Kenapa jalan ini kan jalan lintas? Kenapa menerbitkan IMB untuk? Ya, untuk pembangunan rumah sakit di situ. Secara kenyamanan mereka tidak nyaman. Kenapa? Itu jalan lintas nasional. Itu nggak dipikirkan. Padahal orang-orang yang di sana berobat di situ. Ya kan? Ini hal-hal yang kecil padahal. Ya, karena kita belum ada peraturan untuk tata ruang, tata kota. Kebijakan itu belum terbit. Nah, harapan kita itu. Padahal kita akan menuju sebagai smart city saat ini. Ya, kalau smart city kan pesanan. Saya terus terang saja. Ini yang paling saya suka. Ya, itu pesanan. Jadi kita memenuhi pesanan itu bukan sebuah ukuran. Ya kan? Kalau orang mendapatkan smart city, rakor RPJM-nya Mm-hmm. segala macam, ya kan? Ya. Itu kan hanya memenuhi standar yang udah sudah ada. Tinggal kalau memang kita kasih biaya perjalanan kepada penilai, ya tinggilah nilainya. Dapat kan? WTP lah ya. Bukan WTP, maksud saya terhadap ini. WTP lain lagi lah penilaian. Enggak, maksud saya ya seperti itu ketika kalau smart city semacam itu saya lucu kalau bicara smart city Aceh Timur, ya kan? Aneh. Karena kan ketika semakin banyak pembangunan, apalagi bupati kita saat ini juga dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan Aceh Timur, kita akan berpikir bahwa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kota ini betul-betul bisa tertata dan kebersihannya diutamakan. Betul begitu enggak, Bang? Ya, kalau hari ini kalau kita bicara kebersihan segala macam, kita bisa minta di desa itu, desa mana saja yang sudah mempunyai kanun gampung terkait kebersihan di desa. Enggak ada. Kalau ada, kalau kita bicara ini ukurannya apa? Kalau bicara bahwa ini kebersihan sejauh mana? Mungkin perlibatan masyarakat seperti perlibatan masyarakat terhadap kebersihan, itu sejauh mana? Artinya apa? Bahwa itu adalah hanya dikerjakan oleh pemerintah. Mungkin ketika ada perlombaan, Bang. Ya, mungkin ketika ada perlombaan. Nah, di situ sebenarnya setiap program yang dibutuhkan apa? Yang pertama adalah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Terhadap program itu. Program apa saja yang dibuat oleh pemerintah harusnya itu adalah melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan itu adalah menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau enggak sama saja. Mungkin mereka sudah mendengar tapi mereka belum mengakomodir. Banyak kegiatan yang lain yang harus dipikirkan. Kita nggak tahu nih, apakah karena memang banyak kegiatan lain atau memang ini menjadi PR ke depan, ya kan? Atau memang mereka tidak peduli terhadap yang disuarakan oleh teman-teman aktivis lainnya. Jadi kalau misalnya sebagai penutup kita kali ini, Bang Nas, bagi Abang, pejabat di Aceh Timur yang masih berkedudukan di luar kota Aceh Timur itu gimana, Bang? Ya, saya juga merasa heran. Sampai hari ini sudah 2 periode. Awal periode dulu Bapak Bupati yang memimpin sekarang ini punya slogan. Malah beliau yang mempopulerkan semua pejabat, kepala SKPK, OPD itu harus tinggal di Aceh Timur supaya mudah dan lebih mudah untuk melayani masyarakat. Tetapi di periode kedua ini seakan-akan itu tidak ada lagi. Malah dulu dirazia dulu. Razia PNS itu dari Langsa ke sana, ada yang telat segala macam, diberikan sanksi. Sekarang ini malah ada yang PNS enggak masuk kantor tapi dapat gaji. Kan itu menjadi persoalan. Nah, hal semacam itu ke depan kita berharap bahwa fakta integritas setiap PNS yang memang dilantik, betul, itu jangan jadi pepesan kosong.
memang berlaku apabila memang ada kepala dinas yang memang tidak mau tinggal di Aceh Timur, dia pulang ke Langsa, maka bupati wajib copot itu. Dicopot, harus tegas. Kalau tidak, maka akan selamanya seperti itu. Sehingga akan berimbas kepada apa? Yang pertama, waktu yang terbuang sia-sia. Yang terbuang sia-sia. Yang kedua adalah persoalan finansial, uang negara, perawatan mobil, BBM. Yang seharusnya itu bisa dihemat, tapi ini tidak bisa dihemat. Akhirnya apa? Terjadi pembengkakan. Bahkan kalau kita lihat hari ini, mobil operasional Kabupaten Aceh Timur malah punya punya zaman lah, boleh dikatakan, hanya sedikit yang baru. Artinya apa? Di situ butuh perawatan, ya kan? Artinya ini juga harus menjadi bahan pemikiran buat pemimpin ke depan, bahwa ini harus ada komitmen, sehingga kalau memang ada orang Aceh Timur jadi kepala dinas, yang tinggal di Aceh Timur, ya udah nggak perlu ini. Memang misalnya nggak cukup sikit pangkatnya, udah angkat terus. Biarlah orang Aceh Timur yang tinggal di Aceh Timur dan mereka ada kebutuhan masyarakat, malam pun bisa dia datangi ke rumah kepala dinas. Sehingga nggak perlu bolak-balik ke Langsa. Sehingga gaji yang diterima dari Aceh Timur tidak keluar daripada Aceh Timur. Ya, kalau persoalan bahwa uang itu beredar di mana, itu terserahlah. Ya kan, mau dibelanjakan di mana. Tapi setidaknya ini menjadi bahan buat pemimpin ke depan. Oke. Itu aja Bang, pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin di waktu dan lain tempat kita akan berbicara banyak hal tentang keresahan-keresahan yang akan terjadi nantinya ketika kita akan berada di musim politik. Oke Bang, terima kasih malam hari ini sudah kami ganggu. Ya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat lah. Oke, terima kasih pada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.